Nah, selepas Nintendo, saya main namanya Sega. Itu nanti ya lumayan 50.000. Waktu itu bisa dapet 10 games. Tapi begitu nilai rapot jelek, turun, diumpetin. Jadi hanya bisa main satu. Ada kan cheatingnya Infinite Life atau Infinite Health. Jadi nggak mati-mati. Ya udah nggak seru dong main game. Kecanggihan itu kan menghilangkan sisi keakraban kita. Halo, saya Indra Kusnadi, saya gamers. Wis. Welcome. Selamat datang Om Indra. Langsung. you. Dari dulu deh. Oke, gua dulu yang ambil alih. Gamers. Kata-kata mujarab, anak-anak retro gamers. Nggak ada anak retro yang nggak main games. Kalau lo nggak main games, lo bukan anak retro namanya. Oke, Indra. Gua manggil Indra aja ya, nggak apa-apa ya. Iya. Lo kan gamers. Nah, Sejak kapan lo menasbihkan bahwa lo sebagai seorang gamer? Sejak umur berapa? main SD, ya TK menjelang SD lah. Oke. Sekitar umur 6, umur 7, itu udah mulai main games. Udah main games. Masih ingat games pertama apa? Dulu pertama namanya Atari. Atari. Kita masih main Atari. Masih Atari tuh masih main di TV, pakai TV. main TV. Itu sepertinya yang pertama kali kita main games di TV itu Atari. Mungkin ya yang dijual di Indonesia. Jadi grafiknya juga waktu itu TV masih hitam putih, terus grafiknya juga masih garis-garis ya, garis atau titik kayak gitu. Kayak contohnya saya main tenis, Oh tidak segitu ya? Yang Gini nih. batang begitu ya? batang kiri, batang kanan, ya udah bolanya ting tung ting tung. Ya kita kejar-kejar aja gini. Jadi joysticknya cuma tinggal naik turun. Atau yang paling terkenal dulu Atari namanya Space Invader. Tahu. Nah, itu ada kayak alien atau kapal-kapal itu berbaris. Nah, kita di sini kita harus melindungi benteng kita. Jadi ya kita tembak-tembakin. Makin lama makin banyak terus dia makin turun. Kalau udah sampai turun ke benteng kita ya game over. Game over. Itu dulu Atari. Atari itu kan personal games ya? Lu main sama siapa zaman itu Atari? Saya selalu tuh main sendiri karena saya cuma 2 saudara. Oh gitu. Nah, saudara saya perempuan. Jadi ya cuma saya yang main sih. Sama teman-teman sempat main? Oh, sama teman-teman sempat main itu pas zaman Sega, nah itu udah mulai main. Oh next ya? Nextnya. Zaman-zaman Atari Ya, benar-benar main tapi sendiri? kalau waktu SD itu saya main sendiri sih. Oke. Gue juga sempat main Atari. Nah. Gue pengen tahu waktu pada saat itu. Pada saat itu kan game kan mahal banget Atari itu kan. Karena baru barang masuk, teknologi baru kan. TV juga kalau nggak salah ya? TV Belum kayak sekarang ya? Belum kayak sekarang. Masih hitam putih. Ada sih yang berwarna tapi kebanyakan waktu itu masih hitam putih ya. Heeh. Nah kalau soal mahal saya nggak tahu tuh TV. Saya nggak tahu Oh, waktu nggak itu. tahu, dia nggak tahu. Kalau soal mahal nggak tahu intranya. Namanya main doang. Taunya main doang. Koleksi game berapa banyak kaset pada saat itu? Kalau Kalau masih ingat ya, kalau masih ini, ingat. kalau Atari saya cuma punya paling 5 sampai 6 lah, nggak banyak. Karena juga dulu waktu itu masih kecil. Terus ningkat Nintendo kan. Habis itu tuh tahun 85, 87 saya main Nintendo. Nah, itu saya punya beberapa lah, lebih di atas 10 mungkin. Itu ada Super Mario Bros, ada Zelda, dulu judul-judul yang terkenal tuh. Ada Super Contra. Nah, selepas Nintendo, saya main namanya Sega. Itu nanti gamesnya makin banyak lagi tuh. Iya, Saya mungkin punya 15, 20. Ada apa kayak Shinobi, terus kemudian Outrun tuh yang mobil balapan. Iya. Habis Sega ada namanya Super Nintendo. Nah, itu lebih banyak lagi saya. Dan waktu Super Nintendo itu kan zaman bajakan ya. Jadi kita kan kalau beli games tuh biasanya di Glodok Plaza tuh dulu ada jembatan. Iya. Jembatan sekarang kayaknya udah nggak. Sekarang ada tapi kosong. Nah itu waktu Super Nintendo atau namanya SNES ya. Itu itu dibajak, bisa dibajak. Jadi games itu bisa ditransfer masuk ke disket dulu, disket namanya. Disket. Nah itu kalau nggak salah
satu games cuma 1.000 atau 2.000 gitu. Jadi waktu itu hitungannya sih masih sangat murah. Nah, karena saya gamers, cuma memang beda ya sama kolektor mungkin. Karena kalau kolektor itu dia belum tentu main games, Iya. tapi dia koleksi gamesnya. Iya. Bahkan nggak pernah dimainin, Iya. nggak dibuka supaya harganya value-nya tinggi kan kalau kolektor. Jadi punya macam-macam games. Tapi kalau saya gamers, jadi saya main berbagai games. Jadi pada waktu itu ada bajakan di Glodok gitu, ya udah saya beli tuh satu satu disk 5.000. Nah kita harus bayar disknya ya, bayar disknya. Jadi ya lumayan 50.000. Waktu itu bisa dapet 10 games. Pada waktu itu game Super Nintendo mungkin harganya 50 ribuan. Jadi lumayan kan 1:10. Jadi waktu itu seingat saya karena gamesnya ada di disket. Di disket, jadi saya punya mungkin bisa 1.000 lebih tuh gamesnya. Ya, karena bentuknya file ya. Bentuknya file, Ya, jadi ya. tinggal masukin. Nah itu mesinnya, jadi ada mesin originalnya, terus itu ditambah lagi sama mesin untuk reading bajakannya. Ya, ya. Jadi kita masukin disket di atas itu. Nah itu tapi jangan dicontoh ya. Itu dulu. Itu dulu. Nah selepas saya main Super Nintendo, mungkin saya kuliah itu keluar PS1 tuh tahun 95, 94. Oh, udah Ya, mulai ya, PS1. PS1 pun itu ada games bajakannya Ya. yang lebih murah lah. Kemudian PS2 juga ada games bajakannya yang lebih murah juga. Jadi saya punya beberapa. Kalau nggak salah memang harganya satu disk itu 10.000. Oke. Kalau yang asli mungkin 50.000 ke atas atau Ya. 100.000 ya. Terus selepas PS1, PS2, nah PS3 udah mulai tuh nggak ada bajakannya. Mulai ketat. Mulai ketat. PS3, nah kebetulan PS3 saya punya banyak juga sih. Karena waktu itu PS3 saya udah mulai kerja. Jadi udah punya duit. Harganya juga udah. Udah beda. Harganya waktu itu PS3 mesinnya mahal, gamesnya juga mahal. Kira-kira mungkin ratusan ribu lah, 200, 300, bahkan ada yang 500 atau 600 ya kalau baru. Nah karena saya udah mulai kerja, tahun PS2 itu tahun 99, 99 dan sampai 2000 atau 2000 awal ya, pokoknya saya udah kerja, saya bisa kan beli games. Itu kebetulan banyak tuh. Nah itu yang saya koleksi sekarang. Jadi saya punya di rumah itu satu box buffet besar, itu isinya semua games PS3. Campur, setelah itu PS4 saya juga punya banyak, dan terakhir PS5. PS5. Gila. Itu kalau mau tanya gamer deh. Dia bisa cerita detail, runut dari mulai masuknya Atari sampai ke PS5 kan. Karena main ya. Oke, karena main. Gue juga main tapi nggak sampai serunut itu sih. Main games dari kecil pasti ngikutin ya perkembangannya Iya. kayak tadi. Gue nggak inget dulu Atari itu pakai cartridge atau pakai Pakai cartridge. cartridge. Iya. Itu bertahan ya sampai sekarang. Sistem cartridge-nya itu bertahan. Apa sekarang udah Oh beda, jadi beda. disket? Kalau dulu cartridge, kita tusuk gitu. blek ke Iya. dalam. Terus joysticknya, ya kalau joystick mungkin Nggak terlalu banyak evolusinya. Oke. tapi dulu cartridge sampai ke PS kan sudah mulai ke disc. Oke. Kalau PS1 kan udah mulai disc. Jadi CD dulu CD terus DVD, sekarang terakhir PS4, PS5 itu udah Blu-ray. Blu-ray. Udah Blu-ray. Karena dia harus menampung file yang besar kan, tuh berapa gigabyte itu satu Kapasitas. kapasitas yang besar kan. Waktu Gamesnya. waktu Atari kan games itu masih simple banget. Itu senengnya apa? Games apa? Tadi bilangnya ada 5 games. Ya, waktu kalau Atari yang pasti biasanya saya seneng sport kayak Oke. tenis. Terus karena anak laki-laki seneng perang-perangan kan. Ya, ya. Space Ya, Invader, Space Invader itu. Terus kalau nggak salah saya punya Star Wars. Oke.
Terus mungkin saya punya yang pesawat terbang, itu kita mengemudikan pesawat terbang. Kira-kira itu Atari. Nah, tapi saya lebih lama main itu Nintendo tuh tahun 86 ke atas sampai 90 lah, 91, Sebelum PS 92, keluar ya? sebelum Sega. Langsung Sega ya. Betul. Nah, kalau Nintendo itu gamesnya lebih bedanya lebih perkembangannya tuh agak jauh ya dengan Atari ya. Selain grafik pada waktu itu kan kalau Atari mungkin warna juga cuma 2-3 warna seingat saya waktu itu. Kalau Nintendo itu udah berbagai warna tapi pixelnya masih kasar, masih kotak-kotak. Nah, terus kemudian gerakannya juga sudah lebih Smooth. ya lebih fleksibel, lebih misalnya bisa melompat, bisa menembak, bisa melompat kurva gitu. Kayak contohnya kan saya main dulu Mario Bros tuh yang terkenal tuh Mario Bros. Zelda, Zelda 1, Mario Bros 1 sampai 3 seingat saya. Terus ada Zelda, terus ada Mega Man, wah itu paling seru tuh Mega Man tuh. Terus waktu masih waktu masih SD terus naik kelas nih SMP gitu. Feelingnya apa sih kalau lagi main games gitu? Asiknya tuh apa yang bikin? Nah, pasti beda dong. iya. Dengan jenis permainan mungkin yang lebih complicated. Terus apa sih yang dirasakan gitu? Gini, games itu bikin kita tuh penasaran ya. Kayak contohnya kayak Mario Bros itu dia punya level kan banyak. Kita kalau udah wah levelnya baru nih, pengen main lagi. Terus levelnya baru jadi tambah lebih pengen main. Bahkan kalau udah mau tidur pun kadang kita tidur juga, ini Masih kepikiran. masih kepikiran. Ini gimana ya ngalahin rajanya gimana ya? Ini saya harus lompat ke kiri dulu kanan. Itu saya sampai mikir ke situ tuh dulu waktu main. Nah, yang satu penasaran tadi penasaran. Terus kemudian muncul karakter-karakter baru kan untuk games. Kalau semakin naik level, nanti musuhnya karakternya baru. Terus kemudian serangannya baru. Jadi nggak monoton. Kalau Atari masih monoton, tapi kalau sudah masuk ke Nintendo itu udah lebih nggak monoton, jadi musuhnya berbeda, terus lingkungan environmentnya juga beda, grafiknya sih kualitasnya sama tapi latar belakangnya kan beda. Nah itu yang bikin saya penasaran tuh main. Berarti waktu udah masuk Sega itu udah mulai main sama temen atau masih sendiri? Kalau Sega udah mulai main sama temen, karena itu kan udah mulai SMP ya, SMP SMA. Jadi banyak kadang temen main ke rumah ya udah kita main games. Jadi ya seru. Saya waktu itu main ya biasanya tuh main yang bisa dimainkan 2 orang kayak boxing. Wah itu seru banget. Yang tuh, fight ya. Terus basket. Karena saya main basket juga kan. Itu main basket, terus main bola, itu yang bisa dimainin berdua. Tapi itu di Sega. Tapi lebih seneng ini, kalau gue boleh tahu, lebih seneng main game sendiri atau sama teman? Kalau saya terus terang lebih seneng main sendiri. Karena kalau main berdua itu bukan games yang bisa dimainin berdua, tuh games yang tarung yang kompetisi. Ya kayak boxing, sepak FIFA, terus kayak Tekken gitu yang berantem. Tapi kalau main sendiri itu kita main yang adventure, yang petualangan, yang memang cuma bisa main sendiri, atau yang strategi, yang RPG. Tapi kan itu baru kemudian kan, baru pas mendekati tahun 90-an kan baru ada yang strategy games dan sebagainya. Enggak juga dari Nintendo udah ada tuh game strategi kayak Zelda tuh sebetulnya bukan strategi tapi open adventure ya. Jadi
kita bisa kemana-mana gitu. Jadi, nah itu nggak bisa dimainin berdua, emang harus main sendiri. Kalau udah asik main game suka dimarahin ya sih sama bokap nyokap. Pasti sih. Sampai Kalau di ini nggak sampai gini, diumpetin atau iya, apa gitu. iya, waktu itu kalau nilainya bagus sih fine. Kalau nilainya bagus, tapi begitu nilai rapot jelek, Nah, turun, nah, diumpetin. Jadi hanya bisa main Sabtu. nah. Tapi ya namanya anak kecil ya. Iyalah. Anak-anak kan dia Mencoba. mikir kan. Mikir, wah ini diumpetin nih, gua mau main gimana nih. Jadi ya kadang kita cari akal gitu. Kita cari kuncinya, kita pura ya kayak anak kecil lah pura-pura ngikutin, habis diumpetin ya kita ikutin kan sih. Di mana tempatnya? Di mana tempat ngumpetinnya, naruh kuncinya di mana. Terus saya kan tahu cara masangnya. Iya, Kita belajar kan, makin lama makin belajar cara masangnya, nyambungin kabelnya gimana. Ya diumpetin tapi ya saya masih bisa main sih dulu. Padahal kan TV cuma dulu di rumah TV satu. Dulu di rumah satu, tapi kan kadang orang tua kan pergi atau ada kamar yang kamar kerja papa saya tuh ada TV-nya, ya saya main di situ aja. Ngumpet-ngumpet lah. Tapi pernah ketahuan. Oh kalau ketahuan mah sering. Kayak anak-anak ketahuan sering. Kalau gue sih emang suka main games, tapi gamesnya yang ecek-ecek lah gitu. Lebih seneng games yang gimana kalau Indra? Yang adventure atau yang sporty atau yang cuman main-main kayak ya Pac-Man tuh kan sebenarnya kan permainan yang simple tapi levelnya banyak juga. Iya betul, gitu. Tetris. Iya Tetris kayak gitu-gitu. Saya main semua sih hampir. Saya main hampir semua, tapi kalau ditanya mana yang lebih saya suka, ini zaman dulu apa sekarang nih? Zaman dulu. Oh, kalau zaman dulu saya main semua, tapi yang saya lebih suka ya yang kayak Mario Bros, yang adventure lah ya. Adventure ya, jadi itu adventure atau yang shooting kayak Super Contra, namanya Super Contra. Nah, dulu games itu kan masih 2 dimensi. Ya. Jadi tuh games tuh cuma begini doang. Ya. Nintendo, Sega tuh masih begini doang nih, masih dari kiri ke kanan lah. Kalau sekarang kan udah macem-macem lah, udah bisa kiri, kanan, atas, bawah, belakang, depan, mundur. Kalau dulu begini. Nah, main shooting juga Super Contra ya cuma begini, jadi yang kita tembak ya yang di depan kita, sama kalau harus nembak atas ya tinggal naik. Begini aja, begini gitu dulu. Nah terus kalau main racing, mobilnya ya di sini doang, yang jalan apa, yang muter tuh jalanannya doang. Jadi cuma begini, kiri kanan, kiri kanan, terus ada pohon-pohon, ada mobil yang harus disusul. Jadi cuma menghindar gitu. Nah itu shooting, racing, adventure. Kayak adventure kayak Mario Bros itu lebih seru karena dia bisa lompat, bisa masuk ke lubang, bisa nembak juga, terus bisa Mario Bros-nya kalau kena either dia mati atau jadi tambah kecil. Terus ada yang paling ikonik tuh namanya Prince of Persia. Nah, itu kita harus mikir juga karena itu Prince of Persia itu jadi misinya kita menyelamatkan putri, kita prince. Nah itu dia harus melewati kayak perangkap, harus lompat dari satu bagian ke bagian lain. Nah, itu seru banget dan kita harus mikir. Jadi sometimes saya udah tidur tuh saya masih mikirin ini sebenarnya gimana, terus harus cari jalannya bagaimana. Jadi ada puzzle-nya juga. Jadi itu puzzle itu yang buat kita berpikir. Gitu. Nah sekarang gue boleh nggak nanya satu dulu? Lanjut, silakan. Jadi pada saat games itu udah mulai complicated kan, kan Mas Indra kan ngomong tadi, sampai mikir nih gimana gini. Kan games itu ada cheat-nya nggak? Nah,
cheat ya, ini bicara cheat. Super Contra itu ada cheatnya dan saya ingat Oke. sampai sekarang cheatnya. Atas-atas, bawah-bawah, kanan kiri, A, B. Itu saya ingat, sampai sekarang. Oh iya. Itu cheatnya 30 life. Di semua games Enggak, beda-beda. Beda-beda. Setiap games ada cheatnya sendiri. Itu how did you get it? Maksudnya itu taunya cheatnya itu dari mana? Dari temen sih, Dari teman. dari temen. Enggak, Temen yang sama-sama main. Iya. Atau ya kita bisa cari di majalah games. Atau kalau dulu kan belum ada internet ya. Belum ada. Ada majalah games lah dulu. Tapi itu udah kuno banget. Tapi kebanyakan sih dari temen ke temen. Oh iya. Mm-mm. Itu gimana? Lo sebagai Nah itu saya main cheat itu sebetulnya nggak seru sih sebetulnya kalau udah main cheat ya. berarti udah Cuma sometimes kalau kita udah tamat terus pengen main lagi, kadang cheatnya itu yang saya hidupin. Kalau udah tamat tuh udah kayak Super Contra kan ada 8 level ya, udah 8 levelnya. Atau saya udah putus asa nih, udah mentok tapi penasaran kan pengen level berikutnya kan. Ya udah deh mau nggak mau pakai cheat. Tapi yang Super Contra itu yang saya ingat loh sampai sekarang tuh cheatnya. kalau gue tuh waktu main games komputer apa Empire, Age of Empire. Age of Empire, nah, itu tuh gue pakai cheat tuh karena pengen banyak-banyak Iya. ngumpulin emas. Oh dan ya, sebagainya. kayak Itu infinite gold. Iya. Terus kayak misalkan soccer manager. Iya. Soccer manager itu kita infinite money. Iya. Jadi saya bisa beli pemain Pemain semuanya. anything. Anyone saya bisa beli. Kadang-kadang kan kayak gitu kan sebel aja gitu ya, belum apa-apa musuhnya kok udah lebih jago dari kita, Iya. lebih kaya dari kita gitu. Ah udah. Iya, mungkin nggak. Gue lanjutin pertanyaan. Mungkin yang jadi pertanyaan kan yang menariknya begini. Tadi kan awal Indra bilang salah satu kepuasan bermain game sampai tamat. Sementara sini ada cheat nih, tergoda untuk cheat. Sekarang pertanyaan gue, kalau cheat ini udah diikutin, buat apa lagi main game sampai puas gitu loh pertanyaannya. Nah, itu membuat kita penasaran. Kita tuh main game tuh penasaran nih level berikutnya ada apa sih? Sometimes mentok ya, udah deh. Nggak jebol-jebol gitu, nggak bisa-bisa. Sometimes ada game yang nggak bisa jebol, itu nggak tahu lah gimana caranya. Nah, dulu kan kalau Nintendo kan nggak bisa di save. Iya. Satu live-nya 1, 2, 3 mati, ya udah kita mesti mulai dari awal. Mulai dari awal ya. Padahal kita udah udah level yang terakhir banget, level 8. Biasanya tuh 8 level. Kita udah level 8 tapi rajanya ini nggak mati-mati nih, susah. Iya. Ya udah pakai cheat. Nah, atau begini, kayak yang RPG, tahu ini nggak Three Kingdoms, Empires of Three Kingdoms. Pernah tahu cuman nggak pernah main. RPG. Jadi kita kayak satu negara, kita ngerebut Buat negara orang. negara-negara lain di Kadang-kadang di kita Cina. diserang juga. Kadang-kadang kita diserang, kita udah kumpulin pasukan, udah kuat, benteng kita kuat, senjatanya kita kuat, tiba-tiba diserang jadi lemah. Atau yang nyerang bukan kita doang, bukan satu orang, tapi Banyak. kadang kalau kita di tengah, yang atas nyerang, kiri kanan nyerang, Iya, bawah iya. nyerang. Padahal kita udah ngumpulin semua nih, udah bagus kita punya strategi benteng, tapi kita udah ngumpulin habis. Akhirnya saya cari akal, gimana nih supaya bisa Cepet ini lagi. cepet main. Kebetulan waktu itu main kalau nggak salah di Super Nintendo itu bisa 8 player. Oh, oke. Maksimum bisa 8 player. Ya udah 8 playernya saya isi, tapi saya semua. Ganti-gantian. Ya udah saya beli 8 negara. Ya udah beli buat 8 negara yang ya udah kuat-kuat semua kan. Jadi negara yang saya mau gedein dikelilingin sama negara yang kita juga gitu loh. Kita juga ya itu kita berpikir strategi gimana nih supaya saya bisa, walaupun cheating ya. Cheating betul. Tapi strategi gimana ini kita supaya bisa menguasain satu negara, satu ya yang sampai selesai gitu loh semuanya. Nah itu
cheating sih something saya mikir Diperlukan. diperlukan Tanda buat kutip. buat itu. Iya, gitu. tanda Cuma kutip. kalau kayak cheatingnya kayak misalkan ada kan cheatingnya infinite life atau infinite health, jadi nggak mati-mati, ya udah nggak seru dong main game. Buat apa lagi main game? Buat apa Ya, makanya gitu. bertanya. Cuma kalau itu emang udah penasaran, kadang kita pengen tahu story-nya, pengen tahu endingnya seperti apa. Sometimes ya kita pakai cheat. Oke, sekarang gue balik lagi ke konsol. Tadi kan yang lo jelasin tadi kan konsol sebetulnya. Dari mulai Atari Konsol. sampai PS5 kan tuh konsol kan. Nah, gue pengen tanya nih, pengalaman lo main game. Pada saat dengan menyampingkan segala kemajuan teknologi dan tetek bengek, pada masa mana lo merasa tuh main game tuh keseneng banget? Masa Atari, masa Sega, masa PS atau gimana? Terlepas dari kemajuan teknologi ya, yang lo rasakan. Kalau menurut Kayak aku, gua kalau maksud- menurut Paling gini loh, mainnya kayak gimana? kalau menurut aku sih Pas era mana? pas era ini sih Super Nintendo ya. Kenapa? Super Nintendo. Karena grafiknya lumayan tambah majunya tuh lumayan tuh. Oh, lompatannya jauh ya? Lompatannya lumayan. Nah, dari Sega ke Super Nintendo tuh selain grafik, gameplaynya juga lebih apa ya? Lebih variasi gameplaynya. Oke. Yang tadinya cuma misalkan shooting yang cuma dari kiri ke kanan, Iya, iya, iya. ini Super Nintendo udah lebih walaupun belum 3D ya, tapi udah lebih variasi lah. Dia bisa ngelempar ke arah layar, terus bisa grafiknya juga lebih bagus. Pokoknya gameplaynya lah Ya, itu yang terasa banget ya. terasa. Dan pada waktu itu games itu mulai banyak variasinya, jadi udah Oke. mungkin ratusan ribuan. Kalau zaman Nintendo mungkin nggak banyak ya. Sega juga nggak banyak, tapi pada waktu itu ketika Super Nintendo, pada waktu itu gamesnya itu ribuan. Dan karena waktu itu saya punya bajakan, Jadi Iya. kepemilikannya banyak jadi banget. semua saya bisa punya gitu loh. Dari yang mungkin saya nggak terlalu suka sampai yang bener-bener bagus itu saya punya. Gameplaynya lebih bagus karena gameplaynya beda. Gameplaynya beda. kan Mas Indra tuh kan mengenal games itu dari yang pixel, kemudian dari yang 2 dimension jadi 3D, 4D mungkin nanti. Sebetulnya gimana? Yang lebih menarik, kita ngomongin ini deh, ngomongin sebagai gamers yang udah ngalamin berapa zaman gitu. Mana yang lebih menarik sebagai gamers? Main dengan grafik pixel atau yang 2D atau yang sudah 3D? Kalau menarik gameplay ya tentu yang 3D ya, karena The kita latest. lebih variatif. Tetapi game zaman sekarang yang 3D itu kan lebih grafik ya. Jadi dan selalu ada story-nya itu Iya, iya. yang kadang kita penasaran story-nya sih seperti apa sih gitu loh. Dan kadang juga karena kita pengen lihat grafiknya tuh bener-bener bagus gitu loh, bener-bener real. Tapi udah nggak seperti games lagi. Jadi permainannya lebih mudah gitu, gameplaynya jadi lebih gampang gitu, lebih mudah, Karena nggak dia ada susah. story, Karena ada iya. apa yang tujuannya tuh dikasih Tujuannya tahu, lebih ke story-nya, lebih ke kita ngelihat grafiknya. Grafiknya. Tetapi gameplaynya udah nggak, kalau dulu kan kita main tuh bisa, waduh tangan tuh bisa sampai lecet-lecet gitu. Sekarang mungkin udah nggak seperti itu. Dia lebih ke grafik, terus kemudian dan sekarang game itu yang sekarang ya itu banyak kan untuk orang dewasa juga kalau grafiknya bagus. Oh, Ya, adegan Iya, iya. ya. adegan ininya lah. Jadi ingat Sims. Iya, Sims. Sims. Satu ya. aktif berapa tuh nggak tahu, udah lupa lah tuh. Ada hal lain yang menarik buat gue. Games itu kan tidak lepas dari teknologi ya.
Dari mulai zaman Atari sampai sekarang PS5. Kadang-kadang kita spend money lebih banyak untuk penunjangnya dibandingin konsolnya, bener nggak? Karena menyangkut TV, Iya. menyangkut TV. Bisa cerita nggak lo? Ngalamin itu nggak sampai lo merengek-rengek sama bokap, ganti TV dong, atau inilah dan sebagainya gitu. Kalau kayak Nintendo, Sega, Super Nintendo sih itu kebanyakan TV biasa bisa. Ya yang penting berwarna aja. Iya, 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 Karena iya. kalau udah Nintendo sama Nintendo sampai Super Nintendo, Sega kalau nggak berwarna kan nggak seru. Jadi tapi yang penting TV biasa. Nah, tapi kalau udah main PS5, PS4, PS3 karena dia grafiknya bagus, terus soundnya juga bisa Dolby Stereo, Dolby Atmos. Nah, itu kita butuh perangkat tambahan tuh. Nah, kan biasanya kan jatuhnya lebih mahal dibandingin Jatuhnya konsolnya. lebih mahal. Dibanding konsolnya. Bahkan sekarang kan kayak PS5 tuh ada VR kan. Oh, Jadi iya, iya, kita iya. pakai VR itu bener-bener kalau kayak saya main pesawat ya saya nukik saya kayak ngeliat ke bawah gitu. Terus kayak zombie bener-bener ada di kita. Jadi kita butuh sound system. Iya, iya. Kayak misalkan saya main Resident Evil. Kalau pakai sound system tuh enak tuh kedengarannya zombinya ada di belakang kita. Gitu. Jadi itu perangkat tambahannya yang mahal sekarang. Kalau dulu sih sampai ke Super Nintendo nggak perlu. Nggak terlalu lah ya, masih tambahan. pelompatan teknologi TV juga belum terlalu ya. Belum terlalu kan. Kalau sekarang udah setahu saya sampai 8K kan. Iya, iya, iya. 8K. Kalau nggak grafiknya nggak nunjang. Oke. Kalau TV-nya nggak menunjang. Oke, terus ada masanya konsol itu cross dengan PC kan? Pada saat mulai muncul game PC itu mulai tuh. Gue juga nggak gitu paham ya. Kadang-kadang ada game yang di konsol, di PC juga ada. Lo bisa jelasin nggak? Pengalaman lo main juga game PC nggak? Kebetulan kalau PC nggak main karena susah waktu itu saya seneng lebih konsol karena kita pakai joystick. Kalau PC kita pakai keyboard kan, kita gunakan keyboard. Jadi susah tuh saya tangannya mesti kiri kanannya di AB, kalau nggak salah di Iya, iya, iya. apalah kiri kanannya di huruf, terus nembaknya di mana. Jadi saya nggak terlalu main. Tetapi kalau setahu saya karena teknologi komputer sudah lebih jauh lebih maju dari konsol sih setahu saya. Betul, Jadi betul. grafiknya tuh lebih maju konsol. Lebih maju PC. PC. Terus kemudian game PC juga bisa kita mainkan juga di konsol. Tapi contohnya kayak misalkan setahu saya waktu itu kita udah main Double Dragon di PC itu. Itu tahun 87, 86 apa 8 sampai 89 Double Dragon. Sedangkan Double Dragon itu baru masuk main di konsol waktu itu baru di Sega apa di Super Nintendo. Jadi gamesnya emang lebih maju PC sih. Setahu saya. Cuma ya kebetulan saya nggak main. Itu beda pulau ya, Beda pulau. Beda pulau itu ya. Game PC sama itu beda pulau ya. Beda tapi ya sebutannya gamers juga ada gamers yang main di PC, ada Oke. gamers yang main di konsol. Ya kebetulan saya main di konsol atau di ini Dingdong. Dingin dong, main juga. Main keluar rumah juga. Main ya kalau keluar rumah main Dingdong. Oh iya. Di mana sering main di mana dulu? Dulu biasanya kan kalau Dingdong tuh di bioskop, Iya. ada di dulu saya sering karena sekolah saya kan di Menteng, jadi saya main di Plaza Indonesia dulu. Dulu ada Anak Dingdong. menteng nih, anak menteng. Kalau enggak dulu saya berenang di Bintaro apa di mana itu juga ada dingdongnya, di berenang saya main. Nah itu nggak main PC tapi main dingdong kan bukan? Kalau dingdong kan joystick, Oh, I see. kan joystick, Iya, ada iya, joystick iya, pencetannya paling satu Iya. gitu. Dan lo juga? Bukan dingdong di PC, bukan. Iya, I know. Maksudnya dan itu semangat lo ngejar skor rekor juga. Wah kalau dingdong, Kalau dingdong kan biasanya kita ngejar semangat kan naruh nama di situ kan atau ya apalah. naruh nama, ya itu main pinball tuh biasanya. Naruh nama tuh kalau pinball, terus 9042 tuh Iya. dingdongnya tuh. Iya. Nah itu naruh nama. Naruh tuh. nama kan itu. Sempat ya, bisa naruh nama di situ sempat. Sempet tapi ya wah itu nongkrongnya lama itu. Pulang sekolah nongkrong terus tapi Dingdong kan juga bikin penasaran. Betul, Karena dia setuju. pada waktu itu dia grafiknya mungkin lebih
lebih bagus, terus kemudian lebih menarik juga kan Daripada gua bayar ya. dari konsol, cuma harus bayar. Iya. Masalah dulu bayarnya Rp100 atau Iya. kayak koin. Nah itu ya habis pulang sekolah ya kadang main Oke. di situ di dingdong. Oke, Gue boleh nanya? silakan. Oke. Ya sekarang lo sebagai gamers, gue cuma pengen tahu grafik dari satu games itu ini enggak sih penting banget nggak untuk zaman ya sekarang gitu. Sekarang zaman sekarang grafik penting juga. Penting, tetapi yang lebih menarik daripada grafik itu lebih gameplay sih. Oke. Gameplay itu lebih karena gameplay itu kan bagaimana kita bermain, musuhnya seperti apa, Skenario gamenya. skenario, cara Apa ya? mainnya, Cara gitu, mainnya. lebih variatif. Oke. Kalau contohnya gini, grafik kayak ini game sekarang ya, Iya. ada game namanya Call of Duty. Itu grafiknya bagus banget, tapi mainnya mungkin tembak-tembakan aja gitu loh. Oke. Cuma nembak. Tapi beda sama misalkan kayak sekarang Spider-Man. Ada tuh judulnya Spider-Man. Iya. Miles Morales, Spider-Man. Tuh mainan anak gua semua itu. Gua nggak tahu tuh udah. Nah, itu mungkin grafiknya nggak sebagus Call of Duty, tapi gameplaynya lebih Menantang. menarik, menantang. Karena ya Spider-Man musuhnya lebih variatif, terus dia juga bisa lompat, bisa bergelantungan. Jadi gameplay sih lebih penting daripada grafik. Daripada grafik ya. Grafik bonus lah itu ya. Grafik bonus, tapi ya kalau grafiknya jelek, jadi kayak ngelihat perempuan ya. Iya. Kita ngelihat cantiknya dulu kan, kalau laki-laki kan gitu. Tapi kalau games mungkin wah ini grafiknya bagus pasti kita beli, tapi belum tentu kita mainin terus kalau grafiknya bagus karena gameplaynya Nggak benar. nggak bener gitu. nggak menarik. Tapi kalau grafiknya bagus terus ternyata gameplaynya juga bagus, itu pasti kita mainin sampai tamat, sampai selesai. Nah sekarang kita dulu tahu bahwa games itu amat sangat anak-anak kan, dimana cuman tik 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 terus ya parachute dan sebagainya. Gue kok ngomongin kayak gitu. Nah, mulai ada games yang berdarah-darah tuh kapan sih Mas? Berdarah. Dalam arti kata kayak tinju tapi yang menampilkan misalnya orangnya Ketonjok penyok gitu. terus ada Flat gitu. Ya, mati gitu. Itu tuh mulai kapan sih? itu mulai PS3 tuh setahu saya tuh. Oh, ya? Karena tuh grafiknya udah mulai bagus tuh. Iya. Oke. Kalau PS2 mungkin masih agak kotak-kotak ya, adalah darah. Bahkan sekarang mungkin sejak PS3, PS4, PS5, games itu ada ratingnya. Jadi kayak film. PG atau apa. Ada ratingnya, ada ya. Jadi di ratingnya juga ditulis tuh. Ini bloody, ini ada sex materialnya. Iya. Nah, itu mulai PS3 karena grafiknya lebih Parental guidance. Parental guidance kayak betul. misalkan UFC itu kelihatan tuh bonyoknya darah Iya. muncrat. Tapi itu menarik nggak buat Mas Indra sebagai gamers? Menarik sih karena kalau kita main fighting, kalau kita lawan kita nggak berdarah-darah, semakin penasaran kita. Oh, gitu. Jadi itu tambah menarik kan, jadi lebih detail gamesnya. Oke. Itu menambah menarik, detailing. Jadi Iya, sebetulnya bukan grafik ya, itu lebih ke detailing gamesnya ya. Ya, soalnya kayak misalnya zaman sekarang udah paling banyak tuh tentang zombie gitu. Trennya lagi Iya, tren. lagi tren kayak gitu tuh. Dan menampilkan ada darah. Makanya dulu games itu murni buat anak-anak. Kemudian makin lama makin lebih banyak games untuk orang dewasa kan. Ya, nah sekarang memang kayak PS5 ini lebih banyak games untuk orang dewasa. Karena ada darah, ada seksnya. Untuk anak-anak sekarang kalau saya lihat lebih
kita main Nintendo Switch tuh namanya. Oh, iya. Kalau PS, kalau Xbox, ya itu untuk dewasa. Kalau Nintendo Switch itu untuk lebih ke anak-anak ya. Untuk dewasa, untuk dewasa, apa orang yang nggak mau tua kayak Indra gitu, jadi main terus. Pertanyaannya kan itu, makanya dikasih gamenya untuk dewasa. Yang mana yang benar? Ya sebetulnya main games itu buat refreshing sih. Oh, oke. Jadi kita pulang kantor, pulang kerja, saya pasti main game tuh. Mau ya kecuali udah pulang jam 11 malam, jam 12 ya. Tapi kalau jam 8, jam 9 ya terakhir. Atau jam 10 saya masih main games dulu. 2 jam, jam 12 tidur. Iya. Paling lama main games berapa jam? Pernah 24 jam lebih 20 ya enggak 20 mungkin tidurnya sejam 2 jam lah. Itu Pernah karena apa? Karena lagi ada gamers lain lagi kompetisi lah atau lagi apa? Atau lagi itu lagi sakit. Nggak masuk kerja atau nggak masuk kuliah kan, jadi kita punya waktu seharian, ya udah seharian tuh main game. Kebanyakan saya main game seharian kalau lagi sakit. tambah sakit apa tambah sehat? Karena saya nggak mikirin sakitnya jadi sehat. Nah, sama ini kan, tadi kan lo bilang di awal, main game itu kan menghasilkan sampai lo kepikiran terus. The trik lo bagaimana lo membagi porsi ini, saatnya gue main game, saatnya gue kerja. Ada saling mengganggu nggak? Kalau sekarang karena kita udah lebih dewasa ya, jadi Dewasa main gamesnya. Ya. ada tanggung jawab juga, kan? Ada tanggung jawab, terus juga ada partner, ada pendamping, ada istri kan, ada yang ngingetin juga. Beda lah istri sama orang tua tuh ngingetinnya beda. Curcol ya, dia curcol. Oke. Jadi ya kita udah bisa bagi waktu kalau sekarang. Tapi kalau waktu anak-anak, waktu kita nggak punya tanggung jawab. Iya. Terus kita bagi waktu juga diomongin orang tua juga mungkin masih suka ngelawan. Jadi ya itu, jadi kalau kecil saya Profesionalisme lah ya, akhirnya bisa sekarang ngomongnya kayak profesional. Soal bagi waktu, kalau waktu kecil ya makanya sampai diumpetin. Kan namanya anak kecil gitu bisa colong-colong, kita cari kuncinya di mana gitu. Tapi ya tetaplah pengawasan orang tua, paling nggak itu yang nolong saya masih belajar. Iya. Diumpetin. Walaupun diumpetin gitu ya. Walaupun masih diumpetin nggak Mas? Enggak sih, kalau sekarang memang udah bebas. Saya punya ruangan khusus untuk main game. Waduh. Sekarang. By the way, lo tadi kan cerita, berarti kan koleksi lo banyak dong, konsol-konsol. Ini masalah channel retro nih. Anak-anak retro pasti nyari barang-barang retro kan. Berarti koleksi lo banyak dong di rumah. Dulu banyak, sekarang pas kawin dibuang. Waduh, dibuang sama siapa? Dibuang istri saya. Gua nggak ikutan. Saya nggak tahu itu. Jadi waktu dulu saya punya lemari kan buat konsol saya. Di sini ada Nintendo, terus ada Sega, ada gamesnya di belakang. Saya pisah-pisahin tuh, terus ada Super Nintendo. 3 lah itu waktu kawin. Terus ada PS1 juga, PS1. Karena udah tinggal bareng, dibersihkan. Dan saya emang pada waktu itu kan udah nggak main lagi. Oh, sempat vakum. Nggak, maksudnya nggak main games itu. Oh, itu memang hanya sebagai koleksi aja. Saya main waktu kawin tuh main PS2. PS2 atau PS3 lah. Main PS2, PS3. Jadi itu saya taruh di bekas kamar saya. Kamar yang lama lah. Kamar yang lama. Jadi itu udah nggak dimainin. Saya di kamar baru nih saya udah main PS2. Ya itu dibersihin, jadi dibuang lah. Kena tim sapu jagat. Kena tim sapu, entah dibuang atau dikasih ke saudara, tiba-tiba udah nggak ada barangnya. Ya Allah, sayang banget itu. Jadi yang saya punya sekarang PS3, PS4, PS5, Xbox 360, sama Xbox One. Iya, 90 ke atas semua kan? Enggak, itu 2000 malah 2000 ke atas kan? 15 ke atas. Iya, 2015 ke bawah udah nggak ada, udah habis hilang. Masih ada kemungkinan untuk hunting barang-barang yang dulu pernah dikoleksi nggak?
Karena Kayak misalnya Atari atau Sega atau apa kan mungkin masih ada yang jual atau apa? ada sih yang jual. Ada keinginan untuk hunting lagi nggak? Kebetulan saya seneng main games, Nggak, bukan kolektor. Ya, 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 ya. Tapi kalau PS4, PS5, PS3 kebetulan karena belum kena sapu jagat, Ya. masih, Lu kena sapu jaket. masih ada. Nah, gamenya saya koleksi karena juga bungkusnya juga lebih bagus. Iya, iya, iya. Terus gambar-gambarnya lebih bagus. Kebayang nggak sih kamarnya, pintu kamarnya tuh pakai nomor secret password banget. Itu kamar itu yang masuk cuma saya doang. Bener kan? Iya, makanya. Yang masuk, bukannya istri nggak pernah masuk karena ya istilahnya kita punya area Dunia masing-masing. dunia masing-masing. Borderline Area itu. saya doang yang masuk. Ah. Nah, itu isinya game, sebelahnya kamar kerja. Oke, oke. Tapi sebagai gamers itu ngobrol nggak sama sesama gamers, ketemuan atau apa gitu, atau diskusi mengenai games terbaru? Forum-forum. Jadi ngobrol. Jadi kalau saya ketemu gamers lain, wah itu seru tuh. Kita bisa ngobrol 2 jam aja mungkin terasa cepet. Cepat, gitu. ya. Itu kalau ketemu gamers. Atau saya kalau sekarang kan udah internet ya. Ya komunikasi melalui internet. Dan sekarang bahkan kan kalau PS5 kita bisa main online. Iya, Jadi kita bisa pakai headset, kita bisa komunikasi sama yang iya, iya. sedang main online Sama. juga. Nah itu gimana kita cari cheat, Iya. terus cari pengalaman mereka, Iya. misalkan di level ini ngalahin rajanya gimana, itu kita komunikasi. Iya, iya, iya. Itu terjadi dari dulu kan, dari senang masih. Oh iya, SD, dari SMP, SMA, kuliah itu kan pasti udah ya udah komunikasi. komunikasi. Iya, cuma caranya aja yang beda. Kalau dulu Nintendo, Sega paling temen ke temen, belum majalah games tuh belum banyak. Iya. Mulai Super Nintendo ada majalah game. Saya lupa namanya apa, Game Facts atau apa. Iya, iya, iya. Itu saya beli, saya baca. Jadi itu buat cari tahu aja. Iya, iya, iya. Reference ya. Buat reference cara ngalahinnya, Iya, iya. mengalahkan level ini gimana, raja ini gimana. Nah, mulai PS kita udah ada internet, kita bisa cari semua di internet. Ada YouTube-nya malah kita Iya, bisa iya, iya. demonya. Malah sekarang nontonin orang main game, gue juga Oh, bingung. iya. Gue juga bingung. Orang main game ditontonin, gue juga bingung. Iya, itu jadi semua ada demonya. Iya, iya. Jadi kayak misalkan God of War, ada rajanya yang susah. Ya udah saya cari tahu raja ini, saya ketik di YouTube, saya bisa tuh dapetin referensi orang main. Oh ya, you mesti misalkan pakai api, pakai perisainya yang Iya, ini, iya, itu semua iya. dikasih tahu. Jadi sekarang udah lebih mudah sih. Mbak. Iya, memang. Ada semua referensinya. Iya. Ini balik lagi nih ke zaman-zaman tahun, gue inget tuh tahun-tahun gue udah kerja tuh tahun 90-an ya, dimana katanya games itu dulu sempet ya, kalau bahwa kita tuh bisa beli senjata, misalnya kita butuh senjata ini, kita beli dari pemain lain. Itu benar gak sih ngalamin? Ngalamin itu. Bayar ini senjata, maksudnya misalnya punya Chris gitu. Kita nggak punya, kita males dapetin itu karena susah, kita bisa beli dari orang lain. Bener gak sih? Bener itu. Outfit itu namanya outfitnya. Tapi itu zaman PS sih. Zaman Ya. PS. Mas ngalamin? Ngalamin. Pernah beli. Dan beli juga tuh namanya DLC. Nah sekarang kan udah online. Itu bisa kita beli di PS Shop, namanya PS Shop. DLC-nya. Atau mungkin di gamesnya juga ada kode, itu kita bisa redeem, bayar. Gitu. Sekarang, tapi itu sekarang. Kalau dulu itu karena monoton ya. Kalau dulu kan Nintendo 2 dimensi, jadi dia cuma begini doang. Itu dulu nggak ada. Kalau sekarang ada. Namanya DLC. Sampai orang bisa jadi kaya cuman gara-gara dia
Oh, Jual ya, kayak ya. Nah, tapi kalau itu lebih ke games mobile tuh. Kalau konsol nggak sampai orang kaya. Iya, iya. Kalau konsol mungkin lebih ke orang kayak saya main untuk refreshing. Iya, iya. Tapi kalau game game kayak Mobile Legend, terus yang tembak-tembakan tuh apa ya, Valorant atau apa ya, Iya. saya nggak ngikutin ya. Oke. Itu ada pertandingan, bahkan ada olimpiadenya, Iya, ada game sport, namanya game sport. Ada dipertandingkan tuh, FIFA, Iya. terus Tekken, itu ada pertandingannya loh sekarang. Iya, iya, iya. Dan itu kalau menang bisa kaya tuh, main Tekken. Ya industri games tuh di era internet tuh lompatannya luar biasa ya. Iya, Gara-gara internet. kalau dulu saya pernah ikut kompetisi super kontra namanya kontra. Itu saya pernah ikut kompetisi. Ada sih. Dan juara. Waktu itu sempat juara juga. Wow. Main setiap hari. Iya, iya. Sempet saya juara, tapi kan bukan hadiah uang lah itu. Kita mainnya di Gramedia apa di mana gitu. Oke. Ada. Nah, gue satu lagi ya. Silahkan. Mas, senang nonton film nggak? Seneng juga sih. Oke. Mungkin ada film-film yang memang menggambarkan gamers. Kalau zaman dulu gue ingatnya War Games. War Games Itu ada. yang film zaman dulu Ya, banget. tahu tuh. Itu tuh menurut Mas nonton nggak film-film seperti itu yang menggambarkan seorang gamers, terus gimana dia cara film bioskop gitu. Nonton nggak kayak gitu? Kalau yang saya lihat ya, dan saya pernah nonton itu adaptation dari games, Oke. bukan soal gamersnya, Oke. tapi adaptation dari games. Terjemahkan kayak lebar. Kayak seperti Mortal Kombat, Oh iya. terus Oh iya tuh Mortal Kombat. Mortal Kombat, terus Sonic. Sonic game Hedges. Sega tuh. Sonic Iya, Hedges. yang baru aja kan. Yang baru Sonic, terus kemudian Game of Thrones bukan ya? bukan, terus Pixel. Ya. Ya, Pixel tuh dari Pac-Man. Iya, iya, iya. Ya. Jadi yang saya lihat adaptionnya sih Iya. banyak sih itu. Kalau adaption dari games tuh Banyak. banyak banget, banyak sekali. Tapi menarik nggak sih kalau melihat kayak Mortal Kombat sebagai games dengan ngeliat film tuh gimana? Tetap balik lagi ke story-nya. Oke. Kayak Mortal Kombat, Street Fighter juga ada gamesnya, filmnya. Kayak Mortal Kombat kan kita seneng, ini di games bentuknya seperti ini, sekarang di film, jadi seperti ini. Jadi kayak baca buku ya. Baca buku dulu terus film gitu. Kostumnya seperti apa, Ya. terus fightingnya seperti apa. Tapi kalau story-nya jelek, Tetap aja nggak. ya nggak, paling saya nonton sekali 2 kali. Kayak Street Fighter, ada tuh Street Fighter tahun 2000 awal atau apa, filmnya nggak menarik menurut saya. Kostumnya sih saya lihat si namanya Bison, rajanya tuh kayak gini. Terus ada yang namanya Ken, ada yang namanya Ryu, kayak gini bentuknya. Tapi story-nya jelek. Iya, iya. Jadi saya cuma nonton sekali udah. Gitu. Kayak film Sonic, itu bagus tuh, seru tuh. Ya, Sonic. Baru-baru ini ya. Story-nya bagus. Jadi terus grafiknya juga itu kan kartun tapi anime, tapi bukan anime 100% ya, anime tapi ada real personnya Real ya. person. Itu story-nya bagus. Jadi ya saya bisa nonton lah berkali-kali. Tapi lucu ya, itu sempat jadi masalah tuh hidungnya si Sonic tuh. Hidungnya waktu itu sempat di komen gitu. Penggemar Sonic kok hidungnya Beda. Iya kan. Berarti itu yang orang yang detail, memperhatikan secara detail. Tapi Mas juga begitu nggak sebagai gamers terhadap games yang Mas ini detail nggak kalau merhatiin secara keseluruhan? Saya nggak terlalu detail kalau melihat, karena saya lebih ke gameplaynya. Saya hobi saya main games, Menyelesaikan game. menyelesaikan games. Bahkan
kalau apa lagi senggang atau apa saya di luar rumah, saya sampai beli dulu Game Boy. Ya, Dulu kan Game Watch. yang konsol tapi mobile. Iya. Sekarang Nintendo Switch, jadi bisa Ya. dibawa kemana-mana. Nah saya lebih ke gameplaynya sih, bukan detailing ininya. Jadi kalau saya terus terang saya nggak terlalu mempermasalahkan detailing. Oke. Jadi deh. Oke, ini dua pertanyaan gua terakhir ya. Yang pertama, gua ngeliat begini. Gua lebih lihat efek sosialnya. Sekarang kan kayak dunia berbalik nih. Yang zaman kita main game zaman dulu kan. Yang namanya online tuh lo nyari temen. Datang ke rumah, lo main online. Lo bisa keplak-keplakan sama dia gitu kan. Dulu ya. Dulu, sekarang online beda kan. Iya. Mau semarah apapun, yang lo keplak konsol lo. Iya. Yang lo keplak meja, bukan orangnya. Nah pandangan lo gimana untuk tampil? Lo lebih merasa asik yang mana? Ya kalau asik sih sebetulnya lebih ke yang dulu ya. Ya karena kita jadi ya ada teman kita di samping. Sedangkan kalau online kan kita nggak bisa ketawa Ketawa, bareng, kesel, kayak ngeplak atau bisa. apa gitu lah. nggak bisa apa ya ngata-ngatain Iya, bareng, panas-panasan itu nggak panas-panasan, bisa terus gitu. nggak bisa fisik apa ya interaksi Nggak fisik, ekspresif gitu ya, ekspresi juga. interaksi fisik, Iya. terus ekspresi fisik itu kan nggak bisa. Kalau online kita cuma ya ngobrol doang, Iya, gitu, iya, nggak ketemu. Kadang-kadang ngetik ya zaman Iya. dulu. Ngetik. Di internet ya. Iya. Jadi lebih seru sekarang. Iya. Makanya kalau mereka Sekarang apa dulu? lebih seru dulu ya. Betul. Kalau main games ya. Dan kalau sekarang makanya hanya beberapa games yang kita sekarang ya, hanya beberapa games yang kita bisa main bareng. Iya. Kayak FIFA, kayak Iya. NBA Live atau Iya. NBA 2K, karena kita bisa lawan-lawanan. Tapi nggak ada games yang kayak dulu fight tuh kayak Street Fighter. Iya, lo harus hadir di situ ya. Ya kayak kita Berdua lah ya gitu. saya sama iya, Emil iya, kita main, Iya. wah kalah, kita bisa ngeceng-ngeceng. Sialan gitu. Iya. Gitu. Sekarang ya paling ada Tekken. Iya. Nah, mainnya di mana? Paling kalau selain di rumah main di ini, kali coffee game gitu, game Iya. game rental gitu, Iya, PS5 rental atau apa, paling di situ tuh seru. Iya benar. Akhirnya larinya keluar lagi kan. Iya. Ke tempat game online apa yang di online. Karena gue perhatiin makin lama makin begini nih. Ya. Dan game makin canggih, cuman interaksi kita makin begini gitu. Kalau sekarang kayak sekarang PS5 lebih banyak yang saya main sendiri. Oke. Makanya kalau mau main rame-rame itu biasanya mereka main Nintendo Switch, bukan PS5. Jadi kalau di rumah ya kita PS5, tapi coba deh tanya ke yang rental game. Kalau yang main bareng-bareng jarang main PS5 kecuali FIFA ya. Paling main banyak kan mungkin Nintendo Switch tuh yang bisa bareng-bareng. Yang bisa sport. Iya. Jadi intinya kan bukan egois kita sebagai generasi retro ya, tapi kehilangan itu kan kita kan. Kehilangan online retro lah kasarnya gitu loh. Iya, dan kecanggihan itu kan menghilangkan sisi keakraban kita. Tuh, dengar dari gamers yang ngomong ya, bukan gua, gamers yang ngomong nih. Kecanggihan games itu Iya. ya sekarang karena grafiknya jadi kita lebih egois karena kita mau ngeliat grafiknya, ngelihat story-nya. Sedangkan kalau kita main gameplaynya kan itu yang kita main Betul. barengan gitu loh. Kayak gini deh. Kita dulu saya masih kecil main congklak kan berhadapan-hadapan. Iya. Ketika main di komputer atau di HP tuh kita ngalahin komputer yang lebih canggih dari kita itu sebel banget. Maksudnya kalau sama temen gitu, ya bisa ceng-cengan loh. Itu bijinya masih ada berapa nih? Iya, kayak gitu kita betul. Sekarang kita main sama komputer gitu atau sama AI lah gitu. Gak bakal yang menang deh kayaknya. Oke. Gitu. Ya terakhir, lo sebagai seorang gamers mengalami dari zaman retro sampai sekarang. Kita bicara ke depan. Apa bayangan lo? Apa harapan lo bentuk game ke depan itu seperti apa bayangan lo? Apa yang lo harapkan gitu lo, bayang game ke depan? Apa tangan gue bisa bergerak atau whatever lah gitu, impian lah, Oh. dreaming.
Sebagai Dua hal seorang, sih, dua Oke, hal. sebagai seorang gamer. Kalau saya mikir egois, mikirnya ya pokoknya saya buat main saya sendiri nih. Pasti saya minta grafik yang bagus, makin lama makin bagus. Kalau bisa kita grafiknya kayak real person gini. Iya. Sekarang udah mendekati, justru bahkan bisa dibilang animenya udah bagus banget lah sekarang. Terus kemudian gameplaynya juga sekarang udah kayak VR kan kita bisa nembak. Mungkin nanti ke depan kita bisa ya sekarang juga udah ada kayak kita main tenis, udah seperti main tenis beneran, terus main tembak-tembakan, udah ada pakai pistolnya, terus mungkin fighting kita udah bukan mungkin ya udah ada, jadi kita bener-bener tinju-tinjuan, Tinju-tinjuan. bisa keluar keringat. Iya. Itu kalau kita mau main sendiri. Iya. Nah tapi kalau keakraban kita kayak dulu kita bawa games, kita ke villa di puncak main games bareng teman-teman, tawa-ketawa, Iya. Bawa ya. mesti dibawa. Ya itu game-games yang lama tentunya yang lebih seru dan menarik untuk dimainin. Jadi harapan ya untuk mungkin nanti ada game-game retro. Jadi grafiknya bagus. Didaur ulang. Didaur ulang betul. Game-game retro yang kayak Mario Bros. Wah seru tuh kalau dibikin retro. Terus kemudian yang kita bisa main bareng ya ada sih kayak Tekken ada Tekken kan game sekarang ya. Game fighting yang bisa kita main bareng, ceng-cengan. Yang lebih ya Call of Duty ya gameplaynya aja lah yang balik ke dulu tapi grafiknya sekarang. Dan cara bermainnya juga kayak dulu dong. Cara bermainnya kayak dulu Paling nggak kita lebih seru. Lebih seru. Tuh. Satu lagi. Silakan. Pertanyaan terakhir, pangkas. Penutup. Kalau level 1 sampai 10, Mas Indra sebagai gamers itu level berapa? Dan kenapa bisa ngomong gue nih levelnya segini nih, karena gue selain gamers gue punya ini. Sebetulnya sih kalau dibilang gamers saya nggak tahu ya arti gamers itu seperti apa. Jadi kalau level saya tuh saya cuma penikmat games sih. Oke. Jadi saya beli game, saya mainin, dan saya nggak punya kriteria tertentu. Oh saya cuma main adventure, saya cuma main shooting, saya cuma main driving. Saya kebetulan saya main semua, bahkan kayak PlayStation VR itu saya beli, saya mainin, terus pistol udah tua nih, tapi Masih deman. masih beli pistol kayak gitu. Biasanya saya suruh istri beli. Bokis. Tapi kan kayak gitu kan bisa nilai. Oh ya gue boleh deh di 6 gitu. Ya kayak Nintendo Switch saya masih main. Iya, makanya. Bahkan itu Nintendo Switch kan game anak-anak. Nah, itu yang saya minta istri saya beli supaya saya nggak malu. Jadi kalau saya nilai ya paling 6 atau 7 ya. Mungkin kalau gamers kan dia yang bener-bener kayak saya cuma main Tekken, tapi saya jadi jago banget gitu. Jadi Dan bisa tanding. Saya sekarang kan juga jadi pendapatan juga kan? jadi pendapatan. Kalau Profesional ya, sekarang. saya cuma penikmat aja, cuma ya main untuk refreshing. Jadi bukan untuk jadi jago, jadi menguasai. Iya. Dapat poin lo. Puas lo ngejar Indra. Udah. 6 lah. 6. Terakhir Indra. Lo ada pesan atau himbauan atau apalah mungkin ke para gamers lain, entah generasi kita, entah generasi anak-anak kita atau apa, ada nggak yang lo mau sampaikan? Sebetulnya gini, main games boleh, tapi yang lebih penting kita bisa socialize. That's the point. Nah saya main games tapi sosialisasi, main di luar rumah, hangout dengan teman-teman, saya juga jalanin. Karena saya suka sport, saya suka main basket, saya suka ya semua olahraga saya main lah, saya main tenis. Jadi jangan main game, jangan
cuma di rumah main games, harus lebih penting bersosialisasi. Kecuali mau jadi profesional gamers ya. Ya, Itu pun juga harus sosialisasi. ya kalau enggak, kadang kalau kita nggak sosialisasi, kita cuma main sendiri, kita nggak tahu dunia luar perkembangannya gimana. Kan kita harus cari kayak kode-kodenya, cheat-cheatnya itu. Masih ke bawah retro ya, masih ke bawah retro ya. Itu kan dari kita bersosialisasi. Yes. Yang penting itu sih. Oke, so tadi udah Retrois sudah dengar sendiri dari seorang gamers, poin-poinnya banyak banget, tidak dapat pelajaran dari pelaku langsung. Gua sih main game, tapi gua bukan gamers. So, Indra, thank you banget udah berbagi sama kita. Thank you. Terima kasih Mas. Sehat-sehat, sukses-sukses. Oke, Retrois, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.